Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi analisa laporan keuangan. Baik, pada kesempatan video ini saya akan membahas mengenai tujuan analisis laporan keuangan serta keterbatasannya ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai tujuan laporan keuangan secara sekilas ya. Namun pada video ini saya akan membahas secara lebih dalam lagi. Nah, yang pertama di sini ya, tujuan dari analisa laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu ya menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan suatu entitas, hasil-hasilnya operasional, masa lalu dan masa depannya. Nah, tujuan yang pertama ini adalah bahwa analisa laporan keuangan mempunyai tujuan yaitu menganalisis atau menganalisa atau mengevaluasi ya keadaan keuangan suatu organisasi ya atau suatu entitas bisnis ya atau suatu perusahaan ya, apapun itu bentuknya ya, hasil-hasil yang sudah dihasilkan ya, hasil operasional, masa lalu ya dan masa depan ya. Jadi di sini tujuan pertama adalah mengevaluasi ya keadaan keuangan suatu entitas ya untuk masa lalu dan menentukan untuk masa depan. Nah, tujuan analisa laporan keuangan yaitu kedua untuk menilai kinerja yang dicapai suatu entitas tersebut ya. Jadi dengan laporan keuangan kita bisa menilai ya kinerja secara keseluruhan perusahaan tersebut ya, dan bisa secara spesifik lagi ya mengevaluasi atau menilai kinerja dari setiap bagian ya. Misalnya bagian produksi ya, bagian marketing ya, bagian pemasaran, bagian administrasi gitu ya. Itu kita bisa membuat penilaian atau melakukan penilaian dengan adanya laporan keuangan. Nah, inilah dua tujuan ya secara global ya untuk analisis laporan keuangan. Nah, selanjutnya sini saya akan membahas yaitu keterbatasan ya, dari laporan keuangan. Apa saja sih keterbatasan laporan keuangan atau mungkin bisa dikatakan kelemahannya ya? Yang pertama di sini data yang dilaporkan dan dicatat oleh laporan keuangan ya, berdasarkan pada harga perolehan ya. Jadi dalam catatan akuntansi yang dilaporkan atau dicatatkan di situ tentunya harga perolehan pada saat transaksi tersebut berlangsung ya. Misalkan contoh di awal bulan, misalkan di Januari ya, dibeli tanah per meter misalkan 1 juta per meter ya. Nah, itulah laporan yang dicatatkan ya sesuai harga beli pada saat pembelian seperti itu ya. Nah, ini menjadi kelemahan ya, dan ini ketika kita melakukan analisa laporan keuangan yang berkaitan dengan pembelian tanah ini juga harus dievaluasi dulu ya. Kita tidak boleh melakukan membuat kebijakan berdasarkan angka yang ada pada saat laporan itu disajikan ya. Nah, tadi pembeliannya misalkan Januari, sedangkan disajikannya yaitu pada saat Desember ya. Nah, Desember ini berarti kan harga tanah itu kemungkinan ada penaikan gitu ya. Nah, itu jadi ketika kita melakukan membuat suatu kebijakan, jadi harus dilihat dulu ya
harga real tanah yang sekarang, misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu kelemahan laporan keuangan ya, karena dicatat berdasarkan harga perolehan pada saat transaksi tersebut terjadi. Terus yang kedua, ada upaya perbaikan ya oleh pihak manajemen agar laporan keuangan nampak baik. Nah, ini yang kedua ini kadang terjadi juga di beberapa perusahaan ya, yang misalkan reputasi manajernya atau reputasi direkturnya dipertaruhkan ya. Terkadang si direktur tersebut meminta ya, atau bahkan ada juga yang menyogok ya pada bagian keuangan untuk menyajikan ya laporan yang memang yang tidak real gitu ya, laporan yang tidak real, sehingga membuat seolah-olah ada rekayasa lah seperti itu. Nah, ketika yang dilaporkan yang berupa rekayasa ya, maka nanti kebijakannya pun akan bisa terjadi kesalahan yang fatal gitu. Bahkan ini bisa tindak pidana ya sebenarnya kalau misalkan hal ini terjadi. Terus yang ketiga, yaitu laporan keuangan berpengaruh jika ada inflasi ataupun deflasi ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan inflasi adalah yaitu terjadinya penurunan nilai mata uang ya. Sehingga di sini perlu kita sesuaikan ya. Misalkan contoh yang paling gampang ketika misalkan perusahaan ini mempunyai investasi atau memiliki simpanan dolar ya, tabungan berupa dolar. Nah, ketika terjadi inflasi ini harus disesuaikan dulu ya, karena kenapa? Berarti nanti angkanya akan turun ya, nilai rupiahnya turun gitu. Itu harus disesuaikan ya. Makanya di sini nanti ada di dalam catatan akuntansi itu ada yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, itu maksud untuk mengolah seperti itu ya, hal yang seperti itu. Ataupun terjadi deflasi, yaitu meningkatnya nilai mata uang ya. Nah, itu kebalikannya. Jadi itu pun sama, harus disesuaikan ya. Jadi nggak boleh kita membuat suatu kebijakan berdasarkan angka-angka yang sudah dilaporkan pada saat laporan itu ditutup ya. Jadi harus lihat inflasinya ya, atau deflasinya ya, atau keadaan ekonominya ya. Itu harus diperhatikan juga ya ketika kita membuat suatu kebijakan. Terus yang selanjutnya ya, yaitu rata-rata industri ya. Rata-rata industri itu maksudnya bagaimana? Yaitu membandingkan ya perusahaan sejenis ya dengan perusahaan yang lainnya ya. Jadi ketika kita misalkan anggaplah perusahaan kita perusahaan retail ya, perusahaan dagang, anggaplah misalkan Carrefour ya, atau Giant ya, atau apalah pokoknya perusahaan retail. Nah, ketika laporannya misalkan mengalami penurunan ya, itu harus dilihat rata-rata industrinya ya. Perusahaan lain seperti apa rata-ratanya, apakah naik atau turun ya. Kalau misalkan rata-rata perusahaan lain pun turun, maka ini ada penurunan pada perusahaan kita pun bisa dianggap wajar. Karena memang mungkin keadaan ekonomi, misalkan seperti sekarang pada kondisi Covid ya, dimana para retailer atau perusahaan-perusahaan retail ya tidak boleh membuka tokonya sampai dengan larut malam ya. Biasanya dibatasi sampai dengan maghrib ataupun ada sampai jam 7 lah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi rata-rata industri juga bisa dijadikan acuan ketika kita ingin membuat suatu kebijakan ya. Jadi apakah memang yang lain juga ikut turun ya, ataupun yang lain ikut naik, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu objek analisa laporan keuangan ya. Hanya laporan keuangan, sedangkan dalam mengambil keputusan harus melihat aspek-aspek lainnya. Situasi ekonomi
tujuan perusahaan, budaya masyarakat, dan lain-lain. Nah, ketika kita melakukan analisa laporan keuangan dan angka-angkanya sudah bisa dilihat ya, apakah itu ada kenaikan maupun penurunan ya. Ketika kita ingin melakukan kebijakan ya, itu juga harus melihat aspek-aspek lain ya. Misalkan aspek ekonomi ya, terus tujuan perusahaan ya, budaya masyarakat ya, politik, dan lain-lain. Bagaimana misalkan contoh situasi ekonomi di laporan misalkan di kemarin pernah terjadi ya di 2019 ke 2020 misalkan. Ketika 2019 ya, rata-rata perusahaan ya membukukan pembukuannya dengan tingkat laba yang optimal atau mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, ketika itu semua para stakeholder ya membuat suatu kebijakan di tahun 2020 ya dengan berdasarkan laporan atau analisa laporan keuangan tahun 2019. Sedangkan di Februari mulai terjadi pandemi ya COVID-19 ya. Itu semua berubah ya. Semua di luar dugaan. Nah, situasi ekonomi menurun ya. Dan kondisi roda perekonomian pun hampir mati ya karena dilakukan lockdown. Nah, kondisi-kondisi itu pun harus diperhitungkan dan tidak kita bisa mengacu dengan kemarin harus naik sekian persen. Nah, dengan kondisi ini berarti kita harus ada kebijakan bahwa seandainya terjadi penurunan pun di tahun 2020 ini bisa dianggap wajar. Karena kenapa? Memang situasi ekonominya yang mengalami perubahan seperti itu. Itu adalah contoh bahwa kita ketika melakukan suatu kebijakan atau membuat kebijakan harus melihat situasi ekonomi. Terus selanjutnya ya, yaitu memperhatikan tujuan perusahaan. Contoh dari memperhatikan tujuan perusahaan maksudnya, misalkan ternyata ketika tutup buku ya, bahwa perusahaan ini tidak ada labanya ya, atau break even point atau impas saja ya. Nah, kondisi seperti ini pun tidak bisa dikatakan buruk ya, ataupun tidak bisa dikatakan baik, karena kita harus lihat tujuan dari perusahaan tersebut ya. Jika perusahaan tersebut ternyata memang lembaga nirlaba ya, atau lembaga non profit, atau lembaga yang tidak mengutamakan keuntungan, contoh misalkan yayasan. Terus contoh lagi lembaga-lembaga sosial atau LSM ya. Jadi memang harus habis seperti itu ya. Nah, terus seperti apa misalkan sekolah-sekolah itu juga sama ya. Jadi tidak masalah sebenarnya ketika laba yang dihasilkan itu bahkan nol ya, tidak ada tidak ada labanya ya, karena tujuannya perusahaan memang lembaga nirlaba seperti itu. Tapi sebaliknya ya, jika perusahaan itu profit oriented dan hasil laporan rugi labanya ternyata break even point, nah ini akan jadi masalah seperti itu. Dan harus dibuat kebijakan-kebijakan yang signifikan ya, dalam rangka meningkatkan keadaan keuangan perusahaan tersebut. Terus contoh budaya masyarakat ya. Nah, di sini pun sama ya, banyak budaya-budaya misalkan masyarakat timur misalkan. Indonesia kebanyakan bisa disebut dengan masyarakat timur ya, dimana budayanya ya tidak boleh memakai pakaian yang terlalu terbuka ya. Nah, misalkan suatu perusahaan garment ya, atau produksi pakaian fashion ya, ternyata laporan keuangannya bagus dengan berbagai macam varian yang diproduksinya.
Nah, misalkan seorang manajer atau direktur ya, karena ingin membuat diversifikasi produk atau varian produk yang banyak ya, dia membuatlah sebuah misalkan desain, ingin memasarkan produk-produk yang pakaiannya minim gitu. Nah, dengan budaya di Indonesia tentunya di sini harus diperhatikan, tidak boleh ya, walaupun ada peningkatan penjualan ya dan ingin meningkatkan profit perusahaan, seperti itu contohnya. Terus yang selanjutnya yaitu objek analisa data historis ya, sehingga sering keputusan yang diterapkan di masa mendatang tidak akurat. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan yang poin pertama, yaitu pada harga perolehan. Jadi data-data yang dilaporkan di laporan keuangan yang sudah kita analisa adalah data historis atau data masa lalu ya, dimana sering keputusan yang diterapkan di masa mendatang tidak akurat. Contohnya misalkan gaji pegawai ya, misalkan 4 juta ya. Kalau misalkan hanya berdasarkan gaji pegawai tersebut di tahun yang lalu 4 juta ya, lalu ditetapkan biaya pegawai di tahun depan misalkan kenaikan 10% atau misalkan 5% ya. Kalau hanya berdasarkan dari hasil tahun lalu, maka ini bisa tidak akurat kalau ternyata kebijakan pemerintah menaikkan gaji pegawai sebesar 17% misalkan. Itu makanya nanti di dalam menganalisa data harus betul-betul dan membuat keputusannya ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ya, selain dari laporan keuangan tersebut. Terus yang terakhir ya, keterbatasan di laporan keuangan adalah terdapat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka jika dilakukan perbandingan. Contoh misalkan, tadi kita anggaplah bahwa perusahaan nirlaba atau non profit oriented ya, dengan perusahaan yang profit oriented ya. Nah, ketika angka-angkanya mau dibandingkan, misalkan tadi keuntungannya cuma di bawah 10% di perusahaan nirlaba dengan di perusahaan yang profit oriented, nah itu akan bermasalah ya, karena memang prinsipnya berbeda seperti itu ya. Jadi intinya di dalam mengambil kebijakan atau suatu keputusan ya dalam menganalisa laporan keuangan ini harus memperhatikan keterbatasannya supaya kita tidak salah pilih dalam membuat kebijakan. Baik, untuk video kali ini ya cukup sampai di sini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like and subscribe bagi yang belum ya. Bagi yang sudah tidak usah ditekan lagi ya. Dan jika ada yang masih belum jelas bisa juga ditulis di Google Classroom atau GCR. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.